Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman terkait Shopee Paylater apakah masuk BI checking atau tidak sih? Simak video ini dan jangan bagi kalian di luar sana yang memiliki tagihan dari Shopee Paylater itu, kalian haruslah berhati-hati. Karena apa? Karena Shopee Paylater itu masuk dalam BI checking. Aku hari ini full akan membahas tentang Shopee Paylater ya teman-teman. Nah, sepengalaman aku, bahkan aku juga adalah salah satu orang yang memakai paylater itu udah hampir 2 tahun ya waktu itu. Tapi aku benar-benar berhenti dari itu semua di tahun lalu, sekitar Oktober atau November. Karena apa? Karena sebenarnya dari awal itu aku udah tahu loh teman-teman kalau sebenarnya Shopee Paylater itu masuk di BI checking ya. Tetapi aku tetap masih pakai aja gitu, aku cuek aja. Yang penting aku mikirnya yang penting aku lancar gitu. Kalau dulu-dulu kayaknya belum, tapi itu mungkin kayaknya berapa ya, setelah ada paylater itu berapa bulan kemudian itu ternyata masuk BI checking teman-teman. Terus kemudian pertama kali aku tahu itu masuk BI checking sebenarnya nasabah ya, dari nasabah aku ngecek BI checking nasabah ketika mau pengajuan kredit. Tetapi ketika dicek ternyata ada histori pinjaman online, yaitu dari ternyata setelah aku konfirmasi ke nasabah itu Shopee Paylater. Dan di BI checking itu tertera itu nama perusahaannya ya, tapi bukan dari Shopee. Mungkin Shopee itu bekerja sama dengan perusahaan tersebut, kalau nggak salah, kurang paham juga. Jadi yang tertulis itu bukan Shopee tapi PT apa gitu, aku lupa. Setelah itu aku itu shock dong. Kenapa? Karena BI checking nasabah tuh banyak banget waktu itu. Kayak itu transaksinya ada bahkan kayak 5.000, 3.000 gitu, kayak per transaksi. Setiap kali per transaksi itu kayaknya aku nggak paham juga ya, per transaksi atau per toko, aku nggak paham. Itu jadi lembarnya banyak banget. Meskipun kamu belanja ini, misalkan total tagihan kamu dalam waktu 1 bulan tuh 500.000, tapi di BI checking itu kayak terpencar-pencar gitu loh, nggak 500.000 beneran, tapi kayak ya totalnya segitu, cuma kayak terpencar-pencar. Jadinya banyak banget itu histori BI checkingnya, histori kayak pinjaman di PT ini, terus PT ini, dan itu sedikit-sedikit nominalnya gitu. Kayaknya sih kalau nggak salah, menurut aku itu kayaknya per transaksi ya teman-teman, setiap kali kalian transaksi. Nah itulah kan, kalau di Shopee itu kan pembayarannya kan biasanya itu kan full 1 bulan ya, diakumulasi gitu. Kalau itu tuh benar-benar per transaksi. Dan tau nggak, aku kaget lah ya setelah tahu itu. Ya walaupun Shopee Paylater aku itu lancar banget, aku nggak pernah telat bayar gitu. Aku pasti bayar. Terus ketika aku gajian tanggal 25, aku prioritaskan dulu hutang-hutang aku lunasi dulu hutang-hutang aku. Ketika aku gajian itu pokoknya yang pertama aku itu prioritaskan hutang. Karena apa? Karena aku nggak mau nih ke depannya nanti aku kendala karena BI checking jelek kan. Aku bener-bener mempertahankan BI checking aku banget. Kemudian aku iseng dong pengen ngecek BI checking aku gitu. Dan ternyata setelah aku cek, dan kalian tahu nggak BI checking aku tuh berapa lembar? 60 lembar guys. Kayak skripsi banget nggak sih? Bahkan banyak banget nasabah yang melebihi itu, ada ratusan lembar, 150 lembar. Itu karena transaksi di Shopee Paylater itu, karena per transaksi atau per toko gitu loh, yang per toko, berarti ya per toko yang diinput di BI checkingnya gitu. Jadi banyak banget. Jadi kalian jangan kaget kalau kalian itu memiliki BI checking yang banyak banget atau tebel banget. Itu biasanya kalau dari pinjaman-pinjaman online kayak gitu ya. Terutama di sini aku membahas untuk Shopee Paylater. Jadi meskipun ada Shopee Paylater, kadang itu menjadi kendala ketika kalian ingin mengajukan pinjaman. Meskipun Shopee Paylater itu keterangannya konsumsi, yang seharusnya masih bisa dapat pinjaman misalkan kredit kur. Tapi di perusahaan, mungkin setiap perusahaan berbeda-beda ya, setiap bank berbeda-beda. Tapi di bank aku ini nggak bisa kalau ada pinjaman online ataupun pinjaman Shopee Paylater ini. Jadi harus ditutup dulu. Dan kekurangan dari Shopee Paylater ini apa sih? Jadi Shopee Paylater itu nggak bisa bayar tagihan keseluruhan. Cuma maksimal dibayar, misalkan nih tagihan bulan ini udah dibayar, nah kamu tuh pengen melunasi yang 3 bulan ke depan, itu nggak bisa teman-teman. Jadi
kami itu harus melunasi yang bulan ini paling maksimal tuh sama bulan depan. Jadi kayak misalkan angsuran nanti misalkan kan ini kan yang pertama, angsuran yang sama kayak yang kedua yang bisa dilunasi pertama dan kedua. Sedangkan ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya itu nggak bisa dilunasi, harus menunggu bulan berikutnya, dan bulan berikutnya. Itulah yang kadang menjadi kendala dan sudah ditanyakan juga ke admin Shopee-nya dan memang tidak bisa dilunasi secara full. Itu memang harus dilakukan pembayaran, paling itu kita bisa pembayaran itu bulan ini dan bulan depannya udah nggak bisa nih. Misalkan kita bayar di bulan Januari, jadi kita bisa melunasi di bulan Februari aja gitu, nggak bisa di bulan Maret dan seterusnya, nggak bisa gitu. Tapi ketika kalian udah jatuh tempo di bulan Februari nih ya, Februari kalian udah bisa melunasi bulan Maret gitu. Jadi nggak bisa dilunasi sekaligus dan kadang itu menjadi kendala, akhirnya mereka nggak bisa dapat kur ya. Karena mereka nggak bisa dapat kur, akhirnya biasanya adalah larinya ke kredit reguler ya. Karena kadang udah butuh banget, ya udahlah kredit reguler nggak apa-apa. Karena apa? Kredit reguler itu bisa aja meskipun ada double fasilitas ya, tapi fasilitas ini yang konsumsi, misalkan kayak leasing gitu, leasing pembelian sepeda motor, kemudian kayak pinjaman online itu bisa didouble dengan modal kerja. Tapi yang reguler, kalau di bank aku ini nggak tahu kalau di bank lain ya. Jadi kalau ada cicilan Shopee aku laku itu nggak bisa kalau dapat kur, harus dilunasi dulu gitu. Tapi peraturan setiap bank tentunya berbeda-beda. Jadi saran dari aku, apa sih saran dari aku? Ketika kalian memiliki pay-later silahkan, boleh saja, aku tidak melarang. Bayarkan saja tepat waktu dan secara penuh teman-teman, agar BI Checking kalian itu selalu bagus dan tercatat call 1 atau lancar ya. Karena apa? Karena kalau BI Checking-nya udah jelek, meskipun itu pinjaman online, ngefek juga ke depannya ketika kalian mau pinjaman kredit, pasti nggak bisa, pasti terkendala kayak gitu. Jadi harus benar-benar banget menjaga kualitas kredit kalian kayak gitu ya. Aku aja sebagai marketingnya di sini, aku juga menjaga banget kualitas kredit aku, kualitas kredit keluarga aku. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai telat ataupun nunggak. Telat hari, it's okay, nggak masalah. Telat bulan fatal, oke? Karena langsung tercatat di BI Checking meskipun hanya telat. Misalkan pembayarannya harus tanggal 30, kalian bayar tanggal 1, itu udah telat ya. Udah telat 1 hari dan tercatat di BI Checking gitu. So intinya gitu, jadi pada intinya kalau Shopee PayLater itu masuk di BI Checking dan itu pasti lembarnya banyak banget, super banyak banget. Karena itu per transaksi atau per toko, kurang paham juga, tapi banyak banget. Dan nama perusahaannya itu bukan Shopee, tapi perusahaan lain yang bekerja sama dengan Shopee. Intinya gitu ya teman-teman. Berhati-hati, jaga kualitas kredit kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.